Tahukah kalian tentang kesetimbangan? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya mempunyai sebuah botol terbuka dan botol tertutup. Dan saya letakkan di ruang terbuka. Terkena sinar matahari, dan tunggu beberapa hari kemudian. Apa yang akan terjadi? Air di dalam botol terbuka tampak berkurang, sedangkan air di dalam botol tertutup relatif tetap. Mengapa demikian? Kalian tentu tahu bahwa pada suhu tertentu, air akan berubah menjadi uap air atau menguap. Di dalam botol terbuka, air yang menguap akan keluar dari botol, sehingga jumlah air di dalam botol akan berkurang. Sebaliknya, air yang menguap di dalam botol tertutup akan mengembun dan mengalir kembali ke dalam botol sehingga jumlah air tidak berkurang. Pada botol tertutup terjadi proses penguapan dan juga pengembunan air. Jika proses tersebut berlangsung dengan laju yang sama, sepertinya tidak ada yang berubah sehingga jumlah air relatif tetap. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan. Adapun konsep kesetimbangan yang pertama ada reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Kemudian ada kesetimbangan dinamis, kesetimbangan disosiasi, kesetimbangan heterogen dan homogen. Yang pertama adalah reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Pernahkah kalian membakar kayu? Apa yang dihasilkan ketika kayu habis terbakar? Pastilah yang tersisa hanya abu. Dapatkah abu sisa pembakaran diubah menjadi kayu lagi? Hal itu tentu saja tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, reaksi pembakaran kayu dikatakan sebagai reaksi satu arah. Kemudian, misalkan saya mempunyai kalsium karbonat. Dihasilkan dari kalsium oksida dan karbon dioksida. Jika kalsium oksida dan karbon dioksida ditambahkan, maka akan terbentuk kalsium karbonat. Jadi reaksi tersebut adalah reaksi dua arah. Reaksi satu arah disebut irreversible. Reaksi dua arah disebut reversible. Kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada reaksi bolak-balik dalam suatu sistem tertutup. Suatu reaksi pembentukan asam iodida dari gas hidrogen dan gas iodida dalam wadah yang tertutup yang berlangsung terus-menerus. Pada awalnya, laju pembentukan HI lebih besar dari laju peruraian HI, dan reaksi tersebut berjalan ke arah kanan. Kedua reaksi berlawanan itu berlangsung terus-menerus sampai laju pembentukan HI sama besar dengan laju peruraian HI. Reaksi bolak-balik tersebut dikatakan telah mencapai kesetimbangan dinamis. Pada keadaan setimbang, dihasilkan suatu campuran reaktan dan produk, dan tidak terjadi perubahan yang dapat diamati. Baik konsentrasi reaktan maupun produk tetap sama pada suatu waktu tertentu. Jadi, ketika reaksi antara H2 dengan I2 mencapai kesetimbangan, jumlah H2, I2, dan HI tetap sama dengan berjalannya waktu reaksi. Itulah yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan disosiasi. Disosiasi adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi yang berlangsung dalam ruangan tertutup akan berakhir dengan suatu kesetimbangan yang disebut kesetimbangan disosiasi. Gas amonia terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi.
dan dilambangkan dengan alfa, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terdissosiasi dengan jumlah zat mula-mula. Misalkan mula-mula amonia memiliki mol sebesar X mol dan derajat disosiasi sebesar Y. Maka mula-mula untuk NH3 adalah X mol, untuk N2 0 mol, untuk H2 0 mol. Dan dalam keadaan terurai, karena derajat disosiasi rumusnya adalah mol zat terdissosiasi dibagi mol zat mula-mula. Maka untuk mencari mol terdissosiasi atau terurai adalah alfa dikalikan mol zat mula-mula. Jadi untuk mencari mol yang terurai, NH3 sebesar Y kalikan X mol. Dan untuk mol terurai N2 adalah perbandingan koefisien N2 dan NH3. Jadi 1 dibanding 2 dikalikan Y X mol. Kemudian untuk mencari mol terurai H2 sebesar perbandingan koefisien antara H2 dengan NH3. Jadi 3/2 dikalikan Y X mol. Reaktan di sebelah kiri memiliki tanda minus dan produk di sebelah kanan memiliki tanda positif. Kemudian dalam keadaan setimbang, maka mol NH3 adalah X min Y X mol. Dan untuk mol N2 dalam keadaan setimbang adalah 1/2 YX mol. Dan untuk mol gas H2 dalam keadaan setimbang adalah sebesar 3/2 YX mol. Kemudian kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produknya berada dalam fase yang sama. Misalnya kesetimbangan pada reaksi pembentukan gas He yang dibentuk dari gas H2 dan gas I2. Dalam persamaan reaksi tersebut, semua unsur berada di dalam fase yang sama, yaitu berupa gas. Kesetimbangan heterogen merupakan keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Sebagai contoh adalah kesetimbangan yang terjadi ketika kalsium karbonat CaCO3 dipanaskan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium karbonat dan kalsium oksida berwujud padat, sedangkan karbon dioksida berwujud gas. Karena dalam persamaan reaksi tersebut terdapat fase yang berbeda, maka dinamakan dengan kesetimbangan heterogen.